Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan langsung membuat tampilan dashboard untuk landing page sebelum login ya. Nah, di mana landing page-nya seperti ini kurang lebih. Nah, nanti sebelum user melakukan login, nanti kita arahkan ke halaman landing page sebelum login user tersebut gitu ya. Baik, coba langsung buka saja di Android Studio kita di project sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba, oke, sebelumnya coba buatkan sebuah package di sini, kasih nama auth gitu ya. Nah, kedua kelas ini kita pindahkan ke dalam folder atau package tersebut ya. Kita move class, kita cari di sini, cari auth, ini di oke, lalu refactor gitu ya, agar tidak mengalami error gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita bikin sebuah package baru, bukan di auth ya, tapi di sini kita kasih nama dashboard gitu ya. Dashboard. Oke, lalu kemudian di oke. Nah, di sini kita buat tampilan untuk dashboardnya terlebih dahulu. Di sini kita buat activity empty activity, lalu kemudian kita kasih nama dashboard gitu ya. Kemudian kita finish. Kita cancel saja. Baik. Nah, oke, baik di sini setelah kita membuat beberapa kelas, di sini kelas dashboard, lalu kemudian kelas house-nya juga udah kebuat gitu ya. Nah, lalu selanjutnya apa Mas gitu ya? Maksudnya nah di sini kita akan membuat tampilan kurang lebih seperti ini. Oke, kita buat. Baik. Nah, kita akan membuat tampilan seperti ini gitu ya. Jadi untuk dashboardnya nanti di sini ada fitur ada daftar gitu ya. Ada daftar. Oke, ada daftar di sini. Lalu kemudian ada kita bisa mengisi untuk pendaftarannya, lalu kita bisa klik login gitu ya. Di sini juga kita bisa kembali ke dashboard gitu ya, seperti ini. Lalu kemudian kita bisa ke register gitu ya, seperti ini. Oke. Baik. Nah, di sini kita balik lagi ke project kita. Nah, di root layout kita coba ubah menjadi relative layout di sini. Kita ubah menjadi relative layout, lalu kemudian kita kasih, nah di sini kita kasih backgroundnya, background warnanya 5E 5E 9ED gitu ya. Nah, ini agak silver gitu ya. Nah, di sini juga kita akan mencoba menambahkan di dalam root layout kita. Nah, di sini karena ada tampilan seperti ini ya, ada tampilan seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya buat menggunakan aplikasi vektor gitu ya. Di sini membuatnya dengan aplikasi vektor. Di sini saya bisa menggunakan Inkscape gitu ya. Tapi untuk teman-teman bisa cari referensi aplikasinya, bisa menggunakan Corel Draw atau yang lainnya gitu ya. Di sini saya menggunakan Inkscape. Nah, kurang lebih nanti filenya saya coba share ke teman-teman itu ya. Oke.
picture, kemudian di sini. Oke, di sini ya. Ini logo, ini untuk tampilan untuk background ininya ya. Itu. Nah, ini nanti kita tambahkan ke dalam background atau menggunakan image view gitu ya. Nah, di sini kurang lebih tampilan resource-nya seperti ini. Nah, ini bisa dibuat dengan menggunakan rectangle ya. Rectangle, lalu kemudian di sini background-nya kita akan atau kita akan buat background-nya ini transparan gitu ya. Jadi kita hanya menambahkan tampilan ya ininya aja gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya menggunakan Inkscape, teman-teman bisa menggunakan new gitu ya. Terus kemudian dokumen propertiesnya teman-teman rubah menggunakan pixel gitu ya. Lalu kemudian ukuran width-nya itu 720 pixel, lalu kemudian height-nya 1520 pixel. Nah, di sini border atau ininya kita boleh kita ini untuk centangnya. Nah, bagaimana agar supaya ekspor dari file pembuatan gambar ini transparan? Nah, teman-teman bisa save as gitu ya. Kita save as. Kita save as di sini menggunakan file. Ini jika menggunakan Inkscape ya. Kita export PNG gitu ya. Lalu kemudian di sini export areanya kita menggunakan page karena kan di sini page kita di sini. Lalu kemudian export, lalu kemudian di sini kita kasih nama aja background dash etc itu ya. Nah, ini bisa seperti ini, harus menggunakan extension ya. Extensionnya karena kita menggunakan PNG untuk agar supaya backgroundnya transparan. Di sini lalu kita save, lalu kita kemudian export gitu ya. Nah, di sini nanti file resource-nya saya share ke teman-teman. Itu ya. Untuk aplikasinya bisa download di Google banyak ya. Inkscape, download Inkscape aja for Windows atau for Mac gitu ya. Nah, di sini sudah ada, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, ini backgroundnya transparan gini ya. Hanya tampilan rectangle-nya aja yang muncul gitu ya. Nah, di sini kita kopikan. Nah, ini resource-nya kita kopikan ke dalam drawable gitu ya. Kita paste, lalu kemudian di sini pilih yang drawable, bukan yang versi 24 yang biasa gitu ya. Nah, kita oke. Nah, di sini kita bikin image view atau kita tambahkan image view. Di sini tambahkan pakai match parent, lalu kemudian scale type-nya kita kasih center crop. Agar supaya tampilannya full gitu ya. Lalu kemudian kita tambahkan src-nya di sini drawable background dash etc. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tutup pakai single closing tag. Nah, lalu kita akan membuat seperti ini ya, ada tampilan button seperti ini. Nah, ini bukan button sih sebenarnya, ini adalah card view gitu ya. Terus kemudian di sini ada button ya, biasa button di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan library ya. Kita tambahkan library terlebih dahulu. Kita lihat di sini library-nya belum ada, card view-nya. Nah, di sini untuk menambahkannya bisa menggunakan file, terus kemudian project structure, dependencies di app, lalu kemudian di app kita cari di sini gitu ya. Atau kita bisa mencari referensi terlebih dahulu di sini. Android X card view gitu. Nah, di sini ada di sini. Kita bisa pilih. Nah, di sini udah ada ya. Ini bisa kita cari di library-nya seperti ini. Kita search. Kita pilih versi yang 100. Kita oke, lalu kemudian kita apply. Kita oke. Ya. Nah, lalu kemudian kita coba kembali lagi ke bagian layout-nya ya. Di bagian layout-nya kita langsung tambahkan saja linear layout.
Kemudian kita kasih di sini match, kemudian ininya wrap, lalu kemudian center in parent-nya di sini menjadi true. Lalu kemudian orientation-nya jadi vertikal ya. Pakai double closing tag gitu ya. Lalu kemudian di dalamnya kita akan membungkus lagi karena di sini kan ada. Nah, di sini kita akan buat seperti ini, maka di sini kita akan buat child layout lagi. Di sini child layout lagi gitu ya. Nah, maka dari itu kita akan buat terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan linear layout lagi. Linear layout di sini pakai match parent, pakai web content, orientationnya horizontal tentu. Kita pakai double closing tag. Nah, kita tambahkan di sini card view. Nah, card view lalu kemudian ditambahkan untuk width-nya pakai match parent. Web content untuk height-nya, lalu kemudian di sini kita tambahkan margin right-nya, kita kasih saja 5 dp. Kemudian weight-nya 1, lalu kemudian di sini corner radius-nya di sini kita kasih 7 dp. Lalu kita tambahkan untuk on click-nya, di sini on click untuk eksekusinya kita tambahkan go to wisata kita. Kita tutup pakai double closing tag gitu ya, karena di dalamnya nanti kita akan menambahkan lagi. Kalau merah di sini alt enter lalu pilih yang di sini create go to wisata view in dashboard, karena ini untuk eksekusi nanti ketika diklik gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan tambahkan di dalam card view-nya di sini linear layout. Di sini linear layout-nya kita pakai match parent, pakai web content, terus kemudian orientation-nya vertikal, lalu kemudian padding-nya kita kasih padding-nya 15 dp. Kita tutup pakai double closing tag lagi. Double closing tag lagi. Lalu kemudian kita tambahkan image view ya. Nah, di sini kita ada ini ya, ada sorry. Oke, di sini oke. Kita belum masuk ke card view ya, sorry. Kita belum masuk ke card view. Oke, di sini kita hapus dulu. Nah, kita ingin membuat seperti ini ya. Nah, di sini ada logo gini ya, ada logo. Nah, di sini juga saya akan coba kasih ke teman-teman gitu ya. Nah, kurang lebih ini cuman teks aja sih, cuman teks, tapi backgroundnya hitam ya. Sorry, putih gitu ya backgroundnya. Oke, wait. Ada di logo. Oke, nah logo ini di sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini nanti saya akan kasih, tapi kita di sini akan langsung membahas saja. Saya pastekan di sini, kita oke, kita cancel. Oke. Tambahkan di sini linear layout. Oke, horizontal. Oke. Di sini kita hapus lagi. Sini margin layout width-nya, di sini match. Lalu kemudian height-nya di sini kita kasih web content. Lalu kemudian kita tambahkan center horizontal di sini, center horizontalnya. Sorry, di sini gravity ya, gravity center horizontal. Orientationnya vertikal gitu ya. Kita tutup double closing tag, sorry.
Nah, di sini kita tambahkan image view yang nanti kita akan tambahkan untuk ininya, logonya. Di sini image view-nya 360 dp, lalu kemudian height-nya 60 dp, gitu ya. Tutup. Lalu kemudian di sini kita tambahkan src-nya drawable logo pariwisata. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, di sini center in parent ini. Oke. Center in parent-nya jadi true gitu ya. Nah, baru di sini di dalamnya linear layout, di sini match parent, wrap content, kemudian graffiti-nya di sini center horizontal, orientation-nya horizontal. Kita tutup. Nah, image-nya masukin ke sini. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, di sini graffiti-nya center horizontal. Nah, seperti ini. Baik, kita skip terlebih dahulu. Oke.